Diberkatilah orang yang mau mengandalkan Tuhan. Kita baca Bapak Ibu Saudara. Begini firman Tuhan. Ayat 5 dan 6. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah hangus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7 dan ayat yang ke-8, Bapak Saudara. Demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya, Bapak Saudara. Saya akan baca hanya bahasa Batak ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-7, Bapak Ibu. Demikian firman Allah. Songot on dohata ni Jehova, marjeama bawa na marhaposan tu jolma, mana tu bolon ni potohona, gabe di pasuruk rohana sian Jehova. Ayat 7. Alai martuama bawa na marhaposan tu Jehova, jala Jehova haporosana dibaik. Bapak Ibu Saudara, saya kembali kepada firman Allah. Bapak Saudara, adalah diberkatilah orang yang mau mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, Bapak Saudara, adalah andalan, adalah sesuatu yang kita bangga-banggakan. Misalnya, Bapak Saudara, adalah ada kekuatan kita, ada kebanggaan kita, atau bisa disebut, Bapak Saudara, adalah ada yang menjadi harapan kita. Itu adalah merupakan sebuah andalan dalam setiap kehidupan kita, Bapak Saudara. Tapi mengandalkan Tuhan, Saudara, saya memberikan sebuah nats, saya kutip di sebuah Google, Bapak Saudara, adalah dikatakan di sini mengandalkan Tuhan, berserah diri. Artinya mengandalkan Tuhan adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam segala aspek kehidupan, dengan keyakinan bahwa Ia memiliki kuasa, kasih, dan hikmat untuk membimbing dan menopang kehidupan saudara. Itu saya kutip di Google, Bapak Saudara. Orang yang mengandalkan Tuhan. Dan ya, Bapak Saudara, adalah walaupun kita lihat, walaupun banyak tantangan yang harus kita hadapi, tetapi kita sadar bahwa tantangan adalah membuat kita semakin lebih baik. Itu yang disebut dengan mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya memberikan sebuah contoh. Satu gambar saya akan berikan, Bapak Saudara. Ini ada tukang di sini. Abang Nevi juga tukang, kan? Tukang. Ini ada 5 paku ini, sedang di toko. Dan yang menoko ini aku. Ini tangan saya yang menoko ini. Kira-kira bagi tukang, kalau sudah bengkok paku ini, makin di toko. Kalau Manevi kira-kira, no abila tuh, usah masih usah sebenarnya nasa toko. Otomatis pasti coba togo dan nalo odeh ada lo ufulia toko cuy bengkok odeh pasti. Kalau susah meluruskan, maka yang terjadi adalah buang. Tapi kalau paku yang lurus, apakah berarti kita menokok? Apakah berarti kita memukul? Tetap kita pukul sampai tertancap. Artinya, Bapak Saudara, toko ini adalah teguran. Toko ini adalah nasihat. Orang yang bengkok karena nasihat,
maka itu adalah orang yang tidak terpakai. Orang yang tersinggung karena dinasehati, karena ditegur, maka paku tersebut atau orang tersebut tidak akan dipakai, hanya dibuang. Tapi kalau orang yang selalu ditegur, walaupun ditokok terus, tokohnya, Pak, nggak bengkok, pikir lagi, Pak, nggak bengkok, dan lurus terus, dan sampai tertancap, walaupun nangis-nangis dia, Matedo suaya, walaupun Matedo suaya, sosomane, dan sehingga sampai tertancap, sampai ke papan. Tujuannya untuk apa? Kalau bangun rumah yang papan, otomatis membangun rumah tanpa paku, maka rumah tersebut tidak akan pernah kuat. Dan paku ini kenapa ditancapkan sampai tertancap, sampai hanya kepalanya yang nampak, supaya bangunan itu boleh bagus. Bikin meja tanpa paku, maka meja tidak akan pernah kuat. Dan itu sebabnya kalau saudara, hari ini saya akan memberikan gambar ini, contoh ini saudara, yang bengkok tak akan dipukul banyak. Justru yang lurus dihantam terus. Amin. Tapi saya yakin kalau cuma tukang pasir, saudara adalah siap untuk di toko-toko. Udah terbiasa kalau Amalistia katanya pernah saya dengar, dia bilang udah biasa kami, nggak ragu lagi. Ya tetap lurus lah itu. Kali saya singgung 2 bulan tidak ke gereja. 2 bulan tidak ke gereja. Inilah paku yang bengkok itu. Tapi kalau selalu ditokok, selalu lurus, saudara, maka terus adalah dia ditokok untuk apa? Demi untuk kebaikan orang banyak. Untuk apa? Demi untuk kebaikan orang lain. Untuk apa? Demi untuk kehidupan orang yang banyak. Bapak Ibu Saudara, kita lihat adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak Saudara adalah orang yang siap untuk berkorban. Banyak orang, Bapak Saudara, adalah kalau berkorban itu tidak harus kasih uang. Bapak Saudara, justru kasih uang, Bapak Saudara. Mau kurus saja harus kasih uang. Mau kurus saja harus berkorban, Bapak Saudara. Coba diet. Kalau mau diet harus berkorban, beli ini, Bapak Saudara. Hanya makan sayur, apalagi mau gemuk. Mau kurus saja harus berkorban, apalagi mau gemuk, Bapak Saudara. Nah, ini Bapak Saudara adalah orang yang mengandalkan Tuhan, adalah orang yang siap. Kita melihat di sini adalah orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Bagian yang kelima dan keenam. Kesimpulan ayat yang kelima disimpulkan di ayat yang keenam, bahwa ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan pahit. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Kita melihat adalah orang yang tidak mengandalkan Tuhan, adalah orang yang tidak pernah mengalami keadaan hidupnya, keadaan yang baik. Oh saudara, dan kalau diterjemahkan di bahasanya adalah terkutuk, ini adalah nielifi. Makanya nanti kalau sudah nielifi, buah usaha tidak berhasil, buah pekerjaan tidak pernah berhasil, dalam keluarganya tidak pernah sejahtera, dalam kehidupannya tidak pernah sejahtera. Karena firman Allah berkata, orang yang mengandalkan kekuatannya adalah orang yang tidak pernah mengalami datangnya keadaan yang baik. Tapi kita lihat adalah kesimpulan ayat ke-7, disimpulkan di ayat yang ke-8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang disimpulkan di ayat ke-8 berkata begini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kita memperhatikan, orang yang mengandalkan Tuhan, walaupun panas terik, walaupun persoalan, walaupun badai terjadi, walaupun ada banyak masalah, walaupun ada banyak problem, tetapi daunnya tetap hijau, tidak akan pernah lemah, tidak akan pernah mundur, tidak akan pernah hilang imannya, tidak akan pernah hilang pengharapannya, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Itulah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan kita memperhatikan bahwa walaupun dalam situasi tidak menghasilkan buah, walaupun dalam situasi tidak ada buah,
tidak menghasilkan buah, tanaman-tanaman gugur, tanaman-tanaman tidak berhasil, tanaman-tanaman adalah tidak menghasilkan buah. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, Bapak Saudara, adalah tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Baca di ayat 8 bagian terakhir. Tidak akan pernah mengalami yang disebut dengan datangnya berhenti buah, Bapak Saudara. Kita lihat, Bapak Saudara, daripada firman Allah, kita lihat tadi gambar. Lalu seterusnya, Bapak Saudara, kita lihat di sini satu hal yang harus saya sampaikan bagi jemaah yang mau mengandalkan Tuhan. Saya memberikan yang bagian merah. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang menaruh. Kata menaruh berarti meletakkan. Kata menaruh juga adalah melepaskan, meletakkan, melepaskan, dan menyerahkan. Itu yang disebut dengan kata menaruh. Makanya kalau orang bilang taruhlah di situ, artinya meletakkan, menyerahkan, dan membawa ke situ. Itu disebut dengan menaruh. Taruhlah di situ, taruhlah di situ. Itu disebut dengan menaruh. Artinya melepaskan dari diri kita, melepaskan dari keadaan kita, dan menyerahkan kepada siapa, meletakkan kepada siapa. Kita menyerahkan kepada Tuhan, kita meletakkan kepada Tuhan adalah pengharapan kita. Makanya banyak orang berkata, kalau pengharapannya hanya mengandalkan manusia, kalau pengharapannya hanya mengandalkan keluarganya, kalau pengharapan hanya mengandalkan uangnya, kadang-kadang kita kecewa, Bapak Ibu Saudara. Karena tidak selamanya backing, tidak selamanya keluarga tolong kita. Tidak selamanya. Tapi kita melihat adalah orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita lihat adalah dalam Roma pasal 5 ayat 5 berkata begini, dan pengharapan tidak mengecewakan. Kita perhatikan, pengharapan tidak mengecewakan. Dunia mengecewakan, daging mengecewakan, keluarga mengecewakan, bahkan pun harta kita kadang-kadang mengecewakan. Tetapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Orang yang berharap kepada Tuhan. Saudara dikatakan di sini adalah, kita lihat orang yang mengandalkan Tuhan. Seperti ini orang yang mengandalkan Tuhan, saudara. Kalau kita bandingkan Goliat dengan Daud, sangat bertolak belakang, saudara. Karena Goliat, saya pernah baca di sebuah buku, lebih entah berapa hasta. Kalau satu hasta itu hampir 1 meter, berarti tingginya Goliat itu adalah hampir lebih 3 meter. Kalau lebih 3 meter berarti saya memperhitungkan berarti setinggi ini sampai plafon. Ini sekitar 3 meter. Sama dengan dari pintu lantai sampai ke tiang yang dicor di atas jam itu. Berarti itu sekitar lebih 3 meter. Kalau Daud, orang Alkitab catat Daud adalah orang kecil. Orang yang pendek. Kalau kita memperhatikan berarti Daud itu adalah orang yang pendek. Kalau seperti saya 168 cm. Bukan golongan yang pendek. Tapi kalau disebut pendek 1 meter ke bawah, maka itu adalah orang pendek 1 meter. Nah, kalau kita memperhatikan melawan orang yang 1 meter dengan 3 meter, bagaimana caranya? Lalu Daud berkata, kita memperhatikan 1 Samuel 17 ayat 45 berkata, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin, kepada Goliat itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Ada 3 senjata yang dibawa oleh Goliat ketika berperang dengan Daud. Yang pertama adalah
pedang, yang kedua adalah tombak, yang ketiga adalah lembing. Tetapi apa kata Daud yang kecil? Dia bilang, engkau mendatangi aku dengan 3 senjata, tetapi aku hanya mendatangi engkau di dalam nama Tuhan semesta alam. Maka oleh sebab itu, saudara, orang yang mengandalkan Tuhan adalah ketika kita jatuh dalam berbagai pencobaan, ketika kita jatuh dalam berbagai masalah, ketika kita jatuh di berbagai problem, saudara, andalkan Tuhan. Jangan pernah andalkan kekuatanmu. Amin. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, saudara, adalah orang yang diberkati. Kita lihat, saudara, tidak sebanding. Apalah saudara Daud dengan Goliat. Goliat berkata, dia mendatangi dengan 3 senjata. Dan bukan hanya 3 senjata, pakai lagi baju prajurit. Kalau baju prajurit yang dipakai oleh Goliat pada saat itu, saudara, adalah ditombak, kau tidak akan mampan. Makanya Saul berkata, Daud, sini kau, pakai dulu baju peperangan ini. Lalu Daud memakainya. Lalu dia bilang kepada Saul, Saul, aku tidak bisa berjalan. Berat sekali baju peperangan. Artinya, saya tidak mengandalkan raja. Saya tidak mengandalkan kekuatan. Saya tidak mengandalkan baju peperangan. Tetapi dia berkata, hanya aku mengandalkan nama Tuhan semesta alam. Maka oleh sebab itu, saudara, saya memulai hari ini bagi kita, apapun yang kau hadapi, santai dan andalkan Tuhan. Jangan pernah kau berkata, nanti beres setelah itu, bapakku banyak uang, beres setelah itu. Nantilah saudara, bapakku beres setelah itu banyak uang. Daging bapakku banyak lah itu. Nanti begini, maksud harta kami luas, lain dan sebagainya. Kadang-kadang Anda akan terkecewa ketika kau mengandalkan itu. Karena Yeremia berkata bahwa andalkanlah Tuhan. Amin. Andalkanlah Tuhan. Marjea, kita memperhatikan, Marjea bawa nama raposan tujolma. Marjea, saudara, terkutuk, Bapak saudara, orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Marjea, ni Elifi, Miha, so andalkan Miha dan fabulonnya, saudara. Nah, ini yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Jemaat El Shaddai adalah sama seperti adalah yang sudah saya memberikan gambar ini, Bapak saudara. Semakin Anda dihantam dengan firman Allah, jangan pernah bengkok. Semakin Anda dihantam dengan firman Allah, tetaplah lurus, supaya Anda tetap berguna untuk orang lain. Tapi ketika engkau di toko satu kali, lah toko dia bilang, toko juga dia bilang, ada tukang yang emosi. Kalau sudah emosi dia, udah di toko, bilang ya ada cuy toko, ada ibe cuy toko juga dia bilang, bahwa saudara nasi sabun langsung lihatnya ke tokonya, dan apa yang terjadi? Bengkoklah dia di kayu tersebut. Kalau sudah emosi. Ada tukang yang emosi, Bapak saudara. Makanya kalau tukang yang emosi, kalau sudah siang nggak datang-datang kopi, baru gini-gini kalau tukang itu artinya lapar dan haus. Bagi tukang, Bapak saudara. Nah, ini yang harus kita perhatikan, Bapak saudara, bahwa paku kalau dia sudah bengkok, ingat bahwa tidak lagi dipukul. Padahal firman Allah berkata dalam Wahyu berkata, Bapak saudara, adalah yang kuhajar, kutegur, itu adalah yang kukasihi. Ketika kita dihantam, ketika kita ditegur, saudara, tetap tegak, tetap lurus. Inilah yang harus penting dalam setiap kehidupan kita. Kita bandingkan dari yang kecil sampai yang terbesar, saudara, adalah orang yang besar, Goliato, orang yang besar dan berlawan dengan yang 1 meter, melawan dengan orang yang 3 meter, saudara. Kalau kita memperhatikan oleh 3 meter, 1 meter saja, ku tendang aja kau, sudah beres. Tetapi kita lihat, saudara, adalah Daud berkata, karena dia mengandalkan Tuhan, engkau menghadapi aku dengan perlengkapan. 3 senjata adalah pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku hanya mengandalkan engkau, hanya menghadapi engkau di dalam nama Tuhan
semesta alam adalah alam warisan Israel. Saya yakin saudara, dalam setiap keadaan, dalam setiap problem, dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap persoalan kita hadapi, tetap andalkan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, Bapak Saudara. Demikian firman Allah. Tuhan Yesus memberkati.